Selamat malam saudara, KPK telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras karena tidak ditemukan unsur tindak pidana. Sementara itu, Pemprov Jakarta ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun rumah sakit skala internasional. Apakah kasus Sumber Waras yang dihentikan ini menjamin tidak ada lagi masalah hukum di lahan tersebut? Ya, saudara, Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang sedang diselidiki KPK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah mengatakan proyek Wush bukan hanya soal laba, tapi juga soal keuntungan sosial. Lalu seberapa tegas dan berani KPK mengusut tuntas dan memeriksa pihak yang terlibat? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Kita buka Sapa Indonesia Malam kali ini. Informasi pertama, sebanyak 17 terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan kekerasan terhadap bawahan yang mengakibatkan meninggalnya Prada Luki Syapril Saputra Namo menjalani sidang di Pengadilan Militer 315 Kupang. Sidang ini beragendakan pembacaan dakwaan dan pemeriksaan 12 saksi. Belasan terdakwa itu adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo NTT. Sebelumnya, Senin kemarin, pengadilan telah menghadirkan 1 terdakwa dan 6 saksi. Para terdakwa diduga menganiaya Prada Luki Saputra Namo hingga korban mengalami luka berat dan meninggal di Rumah Sakit Nagekeo pada 6 Agustus 2025. Polisi Militer telah mendakwa para terdakwa dengan pasal dengan dakwaan subsidiaritas yaitu primer yaitu pasal 131 ayat 1 untuk ayat 3 KUHP-M untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Tangisan Ibu Prada Luki pecah saat dihadirkan sebagai saksi. Begitu pula dengan ayah Prada Luki yang dengan suara bergetar meminta para pelaku dipecat dan dihukum mati. Sang ibu menangis karena tak kuasa mendengar kesaksian para terdakwa ketika menyiksa anaknya. Sementara ayah Luki menuntut keadilan lewat Pengadilan Militer Kupang. Jika tidak ada keadilan, maka otopsi akan dilakukan demi mencari keadilan. Istri saya bisa menangis Bapak. Saya pakai jiwa mau begini Bapak. Saya keras di Bapak dengan jiwa saya berkorban. Kenapa saya anggota TNI Bapak? Demi nama Tuhan, saya sangat cinta dengan TNI. Merah putih Bapak, saya rela mati. Izin, siap izin Bapak yang mau izin karena siap istri saya menangis. Jiwa saya meronta Bapak. Terima kasih. Siap, mungkin itu saya Bapak. Siap, terima kasih Bapak. Siap izin Bapak, saya salah Bapak. Siap. Siap itu istri saya menangis, saya jiwa saya meronta Bapak. Terima kasih. Izin saya, terima kasih. Berita selanjutnya, saudara, banjir bandang terjadi di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir disebabkan karena curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah itu pada Senin. Dermaga Pelabuhan Ratu meluap, jebol temboknya. 3 kecamatan yang terdampak banjir bandang diantaranya di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Cikakak, dan Cisolok. Luapan air sungai merendam permukiman dan akses jalan di wilayah itu. Banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas dan aktivitas warga terhenti. Tim gabungan segera melakukan evakuasi terhadap warga dan pengguna jalan yang terdampak banjir. Tim gabungan bersama relawan juga terus berjaga atau bersiaga di sejumlah titik yang terdampak. 28 bulan Oktober 2025 terjadi kembali di sungai. Pada Selasa siang, sejumlah warga desa Cikahurupan dan desa Cisolok, Kabupaten Sukabumi membersihkan rumah mereka dari genangan lumpur pasca diterpa banjir bandang.
Meskipun kondisi banjir di wilayah itu saat ini sudah mulai surut, namun sejumlah warga masih mengungsi di kediaman sanak saudara mereka. Menurut kesaksian warga, banjir dari luapan sungai masuk ke rumah mereka dengan tiba-tiba, sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Bersih-bersih Bu ya? Habis. Sementara itu Bupati Sukabumi mengunjungi sejumlah rumah warga yang terdampak, termasuk ke kantor desa dan sekolah dasar yang rusak akibat banjir. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait tanggul sungai yang jebol. Menurutnya perbaikan tanggul sungai Cisolok masuk ke dalam kewenangan provinsi. Sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah yang terdampak banjir akan dilakukan secara daring selama 3 hari ke depan. Di asesmen dulu, terus dicolok, terus di Kahuripan. Jadi kalau tidak salah 500 kakak yang kena di Solok kena 50. Dan ini kan ada beberapa kewenangan yang itu ke provinsi. Kita juga akan koordinasi dengan pihak provinsi. Karena ini kan persoalannya di sini. Di sungai yang ada di kewenangan provinsi. Ya mudah-mudahan provinsi nanti peka terhadap kejadian ini. Saudara, hujan yang terjadi Selasa pagi hingga siang membuat sejumlah wilayah di kota Semarang kembali terendam air. Ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Banjir sempat surut Senin kemarin, namun hujan deras sejak tadi pagi membuat wilayah itu kembali terendam banjir. Kondisi diperparah dengan rusaknya pompa untuk menyedot air. Warga berharap pompa permanen di lingkungan setempat bisa segera diperbaiki agar air segera surut. Warga juga butuh bantuan logistik dan obat-obatan. Cuman kemarin hari Senin itu sudah mulai surut. Dari Senin sudah mulai surut, tapi karena pagi tadi curah hujannya tinggi, jadi air langsung naik melebihi yang minggu kemarin. Rata-rata ketinggian sekitar berapa Pak? Berapa senti? Mungkin sekitar 60 sampai 80 cm untuk wilayah sini. Tapi di belakang itu ada Rusunawa, itu mungkin di atas 1 meter. Dan untuk mengetahui penanganan banjir di jalur Pantura Kaligawe Semarang, Jawa Tengah, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Gub. Baik, Pak Gub, kita bisa diceritakan atau diinformasikan penanganan banjir di Kaligawe sejauh ini sudah sampai mana atau sudah bagaimana progresnya Pak? Baik, terima kasih pemirsa untuk Kompas TV. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Memang dengan intensitas curah hujan yang sedang maupun tinggi di wilayah Jawa Tengah sejak terhitung tanggal 22 kemarin, menjadi di 35 kabupaten terjadi ada genangan air. Cuman hari ini mulai surut, tinggal 2 daerah yang menjadi prioritas kita, yaitu wilayah Kaligawe dan wilayah Sayung atau di Politron. Untuk wilayah Kaligawe, kami luruskan pompa yang seharusnya beroperasional memang tidak rusak, tetapi diganti dari mulai solar menjadi listrik. Jadi kita sudah operasionalkan 30 pompa yang kapasitasnya 30.000 liter per detik. Artinya kita mampu. Dan khusus untuk Kaligawe, kita sudah menyiapkan kolam retensi Terboyo yang kapasitasnya adalah 6, juta meter kubik yang hari ini kita fungsionalkan. Dan ketinggian air ini diharapkan apabila nanti tidak terjadi curah hujan tinggi, maka akan secara maksimal akan kita lakukan. Upaya yang kita lakukan adalah mitigasi, karena kita mengetahui bersama namanya air itu ada yang bisa kita lawan, ada yang tidak bisa kita lawan. Misalnya kita melakukan mitigasi. Maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, kita siapkan seluruh BPBD kita 1 kali 24 jam, memastikan masyarakat kita yang terdampak betul-betul terlayani oleh hadirnya negara. Oleh karena itu, seluruh OPD di tempat kita akan kita terjunkan, baik itu lewat provinsi maupun kabupaten kota yang terdampak. Langkah yang selanjutnya adalah, meskipun dampak banjir ini melanda di wilayah Kaligawe dan sekitarnya, sampai sekarang belum ada pengungsian yang fluktuatif di satu tempat. Tetapi kita sudah menyiapkan beberapa tempat-tempat, baik itu dapur umum yang kita siapkan, agar nantinya apabila terjadi adanya fluktuatif yang lebih tinggi, kita siapkan. Demikian Mas. Oke,
Tadi Anda mengatakan ada beberapa skema yang dilakukan untuk mengurangi debit air atau banjir yang terjadi di wilayah Kaligawe dan sekitarnya. Pak Gub tadi kan mengatakan ada kolam retensi, ada penyedotan pompa dengan menggunakan listrik bahkan sekarang. Nah itu sesignifikan apa? Signifikansinya untuk aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan bagaimana Pak Gub? Yang pertama kita pastikan masyarakat kita bisa melakukan aktivitas dengan melakukan kerja-kerja kolaboratif baik itu provinsi, kabupaten, kota termasuk lintas sektoral dalam ini TNI Polri. Contoh misalkan apabila terjadi gerangan Kaligawe maka jalur-jalur alternatif lewat rekayasa lalu lintas harus segera kita siapkan sehingga tidak terjadi undesirable spot maupun black spot bagi masyarakat, barang maupun orang di wilayah kita. Tetapi yang paling pokok adalah cuaca yang kita lakukan. Jadi terhitung hari ini Mas, untuk kolam retensi kita itu 1,2 ukuran, maksimalnya 1,7. Sedang debit air, sedang pantai atau laut kita adalah 0,8. Maka secara tidak langsung kolam retensi kita mampu untuk kita alirkan dari mulai Terboyo lewat Sungai Dompo, kemudian sampai ke laut. Artinya kalau curah hujan kita tidak tinggi, sebenarnya mitigasi ini kita bisa lakukan. Tetapi yang kita perlu prioritaskan adalah bahwa masyarakat-masyarakat yang terdampak khususnya banjir di wilayah kita ini sampai sekarang masih belum ada gerakan untuk di suatu tempat. Artinya pengungsian-pengungsian belum terjadi untuk wilayah Kaligawe dan sekitarnya. Maka harapan saya himbau kepada masyarakat agar apabila terjadi fluktuatif tinggi segera merapatkan ke BPBD setempat. Artinya di Kota Madya Semarang sudah menyiapkan, provinsi sudah menyiapkan agar nantinya tidak terjadi adanya bencana yang lebih parah. Demikian Mas. Oke, saya mendapatkan informasi juga sebenarnya Kaligawe ini kan sudah berulang kali terjadi banjir begitu, apalagi jika memang ada ditambah memang ada banjir rob gitu di daerah-daerah itu. Tapi begini Pak Gub, di Kaligawe ini dan juga wilayah-wilayah penyangganya, di wilayah sekitarnya, apakah ini penanganannya sudah juga berkali-kali dilakukan atau pada saat ini saja, pada saat terjadi curah hujan yang sangat tinggi, karena ini akan berpengaruh juga untuk daerah-daerah penyangga di sekitar Kaligawe juga Pak Gub? Memang jalan keluarnya untuk wilayah Kaligawe sampai ke Sayung Demak ini adalah jangka panjangnya giant seawall, Mas. Oke. Jadi giant seawall ini kita perlukan agar tidak adanya baliknya rob ke wilayah daratan, agar air sungai khususnya Sri Wulan, Sungai Dompo Sayung dan Sungai Babon itu tidak kembali. Jadi balik airnya dari darat ke laut itu terkendali oleh adanya giant seawall. Tetapi yang menjadi prioritas kita ini adalah kolam retensi itu sendiri, Mas. Karena kolam retensi ini adalah menstabilkan Kaligawe agar terkendali. Jadi di 30 pompa itu bisa kita sedot, kita masukkan debit air 6,7 meter kubik mampu. Artinya kolam retensi ini mampu untuk mengendalikan itu. Sehingga secara tidak langsung apabila terjadi ada fluktuatif yang tinggi, maka kolam retensi ini sebagai balancing agar tidak terjadi banjir yang berulang di wilayah Kaligawe. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan koordinasi dengan BWS pusat dalam ini Kementerian PU agar pendangkalan di wilayah sungai-sungai yang saya sebutkan tadi segera dilakukan. Sehingga secara tidak langsung akan mereduksi agar tidak terjadi genangan terulang kembali. Demikian, Mas. Oke, tadi kalau kata Pak Gub ditegaskan kolam retensi jadi jadi solusi sementara dan juga bisa berpengaruh terhadap waktu-waktu berikutnya, ditambah untuk jangka panjangnya yang lebih holistik lagi adalah giant seawall. Saya ingin tanyakan juga tapi untuk giant seawall ini Pak Gub, targetnya akan selesai kapan ini? Jadi giant seawall ini fungsionalnya pertengahan 2026. Jadi giant seawall itu panjangnya adalah 10 km. Ini sudah dianggarkan dan sudah hampir selesai ya, Yang dalam waktu dekat sudah kita fungsionalkan dengan harapan pertengahan 2026 khusus untuk wilayah Sayung, kemudian khusus wilayah Kaligawe, insya Allah bisa tereduksi dengan jadinya giant seawall yang kita punya. Demikian, Mas. Oke, ya. Terima kasih sudah menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah provinsi, karena menurut BMKG ini sampai akhir Oktober bahkan sampai awal November masih curah hujannya tinggi begitu Pak Gub kira-kira, tapi sudah diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Gub, sampai jumpa lagi. Matur suwun. Terima kasih.
Saudara, dan untuk mengetahui bagaimana informasi lainnya selain tadi dari banjir, kita beralih ke sorotan dari Ketua KPK Setio Budianto yang mengaku belum mengetahui perkembangan penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat Wush. Setio bilang KPK akan menelaah terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan saksi dalam kasus tersebut. Pernyataan Setio disampaikan usai bertemu dengan Hamengkubuwono ke-10 Sri Sultan di kantor Gubernur Yogyakarta. Setio bilang belum mengetahui banyak terkait dengan lanjutan penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat Wush. Ia bakal menelaah dahulu untuk memanggil sejumlah saksi termasuk melakukan pengecekan sebagai langkah lanjutan penanganan perkara dugaan korupsi itu. Saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Tapi ya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Gitu. Kalau untuk sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak untuk di penanganan ini sudah masuk tahap apa nih? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bilang proyek kereta cepat Wush dibangun lantaran kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi juga bilang transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Ada informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menyampaikan pujian dan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama di Gaza. Kami sampaikan informasinya sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama Gaza. Trump menyebut Prabowo sebagai sahabatnya yang punya peran luar biasa. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Trump dengan jelas menyebut Presiden Prabowo mempunyai peran dalam perdamaian di Timur Tengah. Trump pun berharap agar perdamaian di kawasan negara Timur Tengah terus menguat. That also includes the end of the war in Gaza. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved, and we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Sementara itu, Presiden Prabowo mendukung keterlibatan Amerika Serikat di kawasan ASEAN, termasuk dalam upaya memediasi konflik Thailand dan Kamboja. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability. Pada momen pembukaan KTT, Prabowo bersama pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11. Prabowo juga menghadiri rangkaian konferensi lainnya, yakni KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN Indian, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Saling lempar pujian Presiden Trump dan Presiden Prabowo bukan kali ini saja terjadi. Dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, September lalu, Trump juga mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang lantang mendukung Palestina. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pujian juga disampaikan di KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Kairo, Mesir. Saat menyalami para pemimpin dunia,
Trump menyapa Presiden Prabowo sebagai pria tangguh. Also with us is President Prabowo, very incredible man, of Indonesia. President. Menurut pakar hukum hubungan internasional Hikmahanto Juwana, pujian-pujian Donald Trump menunjukkan peran Indonesia semakin penting dalam mengawal perdamaian di Gaza. Karena itu, Indonesia perlu mendorong segera dibentuknya pasukan stabilitas internasional atau ISF untuk menjaga perdamaian di Gaza. Selain itu, Indonesia juga bisa mengusulkan kepala pemerintahan transisi di Gaza berasal dari Indonesia. Dampak dari apa yang disampaikan oleh Trump, apresiasi terhadap Presiden Prabowo, adalah Indonesia akan punya peran yang sangat sentral dalam mengawal nantinya kemerdekaan dari Palestina. Saya berharap Bapak Presiden, saya tidak tahu apakah masih ada pertemuan dengan Presiden Trump, bisa mendorong agar pertama segera dibentuknya ISF, supaya gencatan senjata ini bisa terus terjaga, terpelihara. Yang kedua adalah menurunkan ISF, International Stabilization Force. Dan Indonesia, kita menurut Bapak Presiden sudah siap pasukan TNI kita untuk segera masuk ke sana, bahkan juga membuka berbagai bantuan, termasuk gelaran rumah sakit darurat yang akan ada di Gaza untuk mengobati para rakyat sipil yang ada di Gaza. Dan terakhir, saya berharap Bapak Presiden bisa menyampaikan pada Presiden Trump bahwa sebaiknya kepala pemerintahan transisi nantinya akan dipimpin oleh warga negara Indonesia. Sebelumnya dalam pidato di sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengambil peran lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia. Bahkan Presiden Prabowo menyebut siap mengerahkan 20.000 personel ke berbagai titik konflik seperti Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Semakin meningkatnya peran Indonesia harus jadi momentum untuk aktif mendorong perdamaian. Kekerasan di Gaza atau dimanapun harus diakhiri. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya di Sapa Indonesia Malam. Apakah penghentian kasus lahan sumber waras oleh KPK bisa menjamin tidak ada lagi masalah hukum di lahan yang akan dibangun Rumah Sakit Internasional oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung? Kami akan bahas hal ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Gagas RI, edisi 3 anak muda keren. Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo, Kepala Badan Pelestari Lingkungan Keraton Yogyakarta. Andita Firseli Utami, CEO Think Policy, si pengkaji ekonomi dan kebijakan pemerintah terkait isu lingkungan. Regas Banuteja, sineas muda Indonesia di balik film Penyalin Cahaya dan Budi Pekerti. Kita simak gagasan-gagasan canggih mereka di Gagas RI, spesial Sumpah Pemuda. Kita muda, kita berdaya. Selasa 28 Oktober, pukul 9:30 malam di Kompas TV. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsfood. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingsfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Minum Oskadon SP.
nyeri otot punggung sis? Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Glot, let's go! Pancen oye! Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. When destinations await, Mitsubishi Destinator. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membangun rumah sakit internasional di atas lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan lahan seluas 3,6 hektar itu tidak lagi bermasalah secara hukum. Pramono bilang proses penyelidikan terkait pembelian lahan sumber waras telah dihentikan KPK sejak tahun 2023 lalu. Pramono menjelaskan dulu sempat ada temuan BPK terkait NJOP yang terlalu tinggi sehingga diduga merugikan Pemprov Jakarta sekitar 191 miliar rupiah. Namun kini nilai tanahnya sudah naik jadi 1,4 triliun rupiah. Jadi pembelian lahan sumber waras ini tidak mungkin dibatalkan. Pramono menyatakan pihaknya telah mendapat lampu hijau dari BPK, KPK dan pemerintah pusat termasuk Presiden dan Ketua DPR RI untuk membangun rumah sakit internasional di lahan sumber waras tersebut. Mendapatkan kepastian dari KPK bahwa tempat ini penyelidikannya sudah diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Kalau dari NJOP yang ada, kalau dulu minus 191 miliar, sekarang udah menjadi 1,4 triliun. Sehingga dengan demikian hampir 700 miliar lebih tanahnya di sini mengalami kenaikan, nggak mungkin dibatalkan. Maka untuk itu saya sebagai Gubernur Jakarta melaporkan kepada pemerintah pusat dan alhamdulillah kami mendapatkan support sepenuhnya dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Ketua DPR, Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPR RI. Sehingga dengan demikian dalam support itu kami menjadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan segera kami bangun menjadi rumah sakit tipe A. Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung rencana pemerintah Provinsi Jakarta membangun rumah sakit bertaraf internasional di lahan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Menkes berharap keberadaan rumah sakit internasional di Jakarta bisa menahan warga Jakarta untuk tidak berobat ke luar negeri. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung mengusulkan agar proyek rumah sakit internasional di lahan sumber waras masuk ke proyek strategis nasional atau PSN. Membicarakan opsi-opsinya seperti apa mengenai pembiayaan untuk pembangunan rumah sakit internasional ini, dan kami juga diskusi mengenai bisa kualitas dokter-dokternya yang masuk ke sana yang kualitasnya internasional agar benar-benar bisa menahan orang Jakarta yang kaya-kaya ini pergi ke luar negeri lah untuk mencari layanan kesehatan. Kami berharap sesuai dengan PP 42 tahun 2021 mengenai PSN, Proyek Strategis Nasional, kami mengusulkan apabila ini disetujui oleh pemerintah pusat, maka kami akan usulkan untuk itu. Yang kedua tentunya mekanisme yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI sendiri, yang akan dibangun oleh pemerintah DKI sendiri, tetapi kami berharap walaupun nanti dibangun oleh pemerintah DKI, peralatannya dibantu oleh Kementerian Kesehatan. KPK pun membenarkan telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyelidikan kasus sumber waras dihentikan karena tidak
ditemukan adanya unsur tindak pidana. Proses pengadaan lahan juga sudah sesuai ketentuan dan prosedur, termasuk juga harga pengadaan yang sudah sesuai dengan harga pasar. Setelah dilakukan penyelidikan oleh KPK, tidak ditemukan adanya unsur-unsur peristiwa pidananya, dan memang proses pengadaannya sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedurnya, termasuk juga dengan harga pengadaan, ya, sudah berbasis pada NJOP, harga pasar ataupun harga wajar, ya, sehingga KPK dari analisis dan penelusuran yang sudah dilakukan tidak menemukan adanya dugaan tindak pidana, sehingga menghentikan proses penyelidikan itu. Tidak temukan unsur pidana, KPK stop kasus dugaan korupsi lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dan kini di lahan itu akan segera dibangun rumah sakit internasional sesuai apa yang sudah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, kita bahas topik ini bersama juru bicara Pemprov Jakarta Ciko Hakim dan peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat malam Bapak. Selamat malam Radhi. Selamat malam. Oke. Mas Rahman. Saya ke Bung Ciko dulu. Tadi memang sudah ada lampu hijau katanya ya, kalau kata Mas Pram, Pak Gubernur Jakarta kita, dari BPK, dari KPK, lalu juga ada dukungan, sokongan dari pemerintah pusat, ditambah tadi juga Kementerian Kesehatan. Tapi saya ingin tanyakan begini, Bung Ciko, strategi komunikasi yang dibangun oleh Pemprov Jakarta juga dalam menangani isu lahan Rumah Sakit Sumber Waras pasca penghentian penyelidikan ini oleh KPK. Apa ada upaya khusus untuk membangun kepercayaan publik misalnya terhadap legalitas proses pengadaan lahan itu? Saya rasa gini, kepercayaan publik itu kan timbul apabila memang institusi-institusi penegak hukum ini juga sudah menghentikan kasus. Dan ini sudah cukup rasanya. Jadi memang yang menjadi permasalahan selama ini kan dianggap masih menggantung. Tapi dengan adanya statement resmi dari KPK, dan tentunya juga bukan kita tidak hanya mengunjungi KPK, Pak Pramono Anung beserta tim juga berkunjung ke Kejaksaan dan beberapa pihak-pihak lain yang terkait, dan supaya ini betul-betul prudent, betul-betul in compliance, karena memang kita tahu sudah menjadi karakter Bapak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, sebagai sosok yang diketahui memang sangat tertib administrasi, dan betul-betul mengindahkan segala aturan-aturan yang berlaku. Tapi di lain sisi juga beliau ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menggantung. Kita tidak hanya bicara soal sumber waras kalau di Jakarta, kita bicara soal tiang monorail misalnya, yang selama ini selama 2 dekade tidak berhasil dibongkar dan tidak ada niatan yang serius untuk membongkar. Dan kita lihat sekarang ada titik terang di mana beliau juga sudah menyambangi KPK terkait ini, begitu juga Kejaksaan dan pihak-pihak lain, dan sekarang sedang terjadi pembicaraan dengan Adikarya untuk kemudian bisa melakukan pembongkaran ke depan. Jadi prinsipnya adalah satu, Jakarta harus betul-betul tuntas permasalahan-permasalahan yang sifatnya mangkrak atau kasus-kasus hukum yang menggantung, agar ada kepastian, dan saya rasa masyarakat dengan sendirinya juga akan menaruh kepercayaan apabila memang ada secara kejelasan. Dan kejelasan itu bisa timbul kalau memang barang-barang atau lahan-lahan maupun aset-aset yang mangkrak ini kemudian dilakukan pembangunan yang baik, yang tentunya tujuan utamanya untuk pelayanan bagi masyarakat. Kita jualannya tahu, waras ini ya rumah sakit internasional seperti Sumber Waras yang khususnya kita nggak tahu ke depannya apakah ini akan dikhususkan sebagai rumah sakit kanker atau bukan, tapi intinya memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Jakarta. Jadi yang dijual oleh pemerintah Provinsi Jakarta selain tadi membersihkan nama lahan Sumber Waras yang sebelumnya disebut bermasalah, sekarang sudah di-clean-kan begitu, tapi ya itu tadi jualannya untuk mendirikan rumah sakit bertaraf internasional supaya tidak jauh-jauh lagi masyarakat berobat ke luar negeri. Tapi saya ini tanyakan juga ini sekali lagi untuk memastikan bahwa benar-benar urusan lahan rumah sakit Sumber Waras ini benar-benar clear begitu. Saya ke Mas Rohman. Kalau dari analisis Pukat UGM, kira-kira faktor utama yang membuat KPK menghentikan penyelidikan kasus lahan Sumber Waras ini apa? Dan apakah proses pengadaan ini benar-benar bebas dari celah korupsi struktural, Mas Rohman? Iya, sebenarnya KPK sejak 2016 itu sudah pernah menyampaikan tidak menemukan bukti telah terjadinya tindak pidana. Jadi
belum masuk proses penyidikan, baru sampai tahap penyelidikan. Nah, memang sebuah sesuatu perkara yang telah berlangsung bertahun-tahun itu harus ada kata putusnya. Untuk apa? Agar ada kepastian hukum. Kalau sudah ada kepastian hukum, bisa diambil kebijakan berikutnya. Apakah misalnya hasil pembelian lahannya akan digunakan untuk pembangunan selanjutnya, atau akan dialihfungsikan untuk tujuan lain, terserah kepada pemerintah selanjutnya. Tetapi dari aspek penegakan hukum, ketika penyelidik melakukan tugas penyelidikan, tujuan utamanya adalah satu, menemukan telah terjadinya tindak pidana. Nah, dalam kasus ini KPK dari tahun 2016 sudah menyampaikan KPK tidak menemukan peristiwa pidana terkait dengan pengadaan lahan ini. Nah, kemudian di tahun 2023 KPK juga mengulangi lagi. Nah, sekarang KPK menegaskan ya sebagai bentuk penegasan kepada publik juga kepada Pemprov DKI bahwa KPK tidak menemukan telah terjadinya tindak pidana sehingga menghentikan proses penyelidikannya. Kenapa KPK katakan tidak menemukan tindak pidana? KPK mengatakan tidak menemukan unsur melawan hukum. Artinya regulasi yang harus dipatuhi dalam pengadaan lahan ini sudah dipenuhi, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi gitu ya, publik juga harus ingat ya, suatu saat jika di kemudian hari ditemukan ada bukti lain yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, ya boleh dibuka gitu ya. Apalagi ini belum merupakan penyidikan, baru penyelidikan. Tetapi kata putus sekarang, Mas Radi, KPK dengan jelas mengatakan tidak menemukan unsur melawan hukum sehingga tidak ada tindak pidana korupsi sehingga Pemprov DKI bisa memanfaatkan untuk tujuan selanjutnya. Gitu, Mas Radi. Berarti menurut Anda sejauh ini sebenarnya sudah clear ya? Ini ya, dari KPK ini sudah memutuskan bahwa tidak ada celah pidana dalam lahan sumber waras ini. Nah, saya ke Bung Ciko lagi, tapi sekali lagi Bung Ciko, kalau memang KPK memang sudah menegaskan, kalau kata kalau kata Mas Rohman sudah 3 kali bahkan menegaskan. Tapi sekali lagi Mas Rohman juga mengatakan jangan sampai di kemudian hari ada celah-celah lain karena ini masih tahap penyelidikan, ternyata ada bukti baru begitu. Ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Sekali lagi memastikan hal ini supaya terus benar-benar clear dari permasalahan kasus hukum terutama korupsi bagaimana? Terutama dengan koordinasi dengan KPK nih, Bung Ciko. Ya, yang pertama kita berpegangan tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Rohman ya, tahun 2016 sudah disampaikan tidak ada kasus korupsi di sini ya kan, tidak memperkaya siapapun secara keuangan dan lain-lain. Yang kemudian ditegaskan lagi di tahun 2023 yang kemudian Pak Pram setelah dilantik tentunya melakukan komunikasi yang intens dengan KPK maupun Kejaksaan dan lain-lain yang kemudian juga ditegaskan lagi. Jadi kita berpegang pada itu dulu ya. Kalau kita berwas-was terus ya kan, walaupun sudah ada statement-statement yang jelas tadi, perkataan-perkataan yang jelas dari KPK, akhirnya nanti ini akan mangkrak dan kemangkrakan ini juga menjadi pertanyaan ke depan ya kan. Ada tanah ya kan yang kemudian mangkrak tidak dibangun padahal ada kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, ini kan ada kesalahan lagi di situ. Jadi kita pilih dulu mana yang lebih baik kita lakukan, apakah untuk kepentingan rakyat banyak dan memang tujuannya untuk kepentingan rakyat banyak, kita lakukan itu, kita ambil keputusan. Dan terkait dengan apa-apa yang akan terjadi ke depan, ya kita berpegang pada apa-apa yang sudah ada menjadi statement dari pihak-pihak penegak hukum sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Dan kami meyakini apa-apa yang diniatkan untuk kepentingan rakyat dan untuk pelayanan masyarakat, dan apalagi nanti ada kerjasama dengan pemerintah pusat dan harapan kami ide dari Pak Pramono Anung sebagai gubernur agar ini menjadi PSN proyek strategis nasional bisa terlaksana dan kerjasama yang baik antara pusat dan daerah bisa berjalan sehingga masyarakat Jakarta bisa terlayani dengan baik. Oke, saya singkat saja ke Bung Rohman, Mas Rohman terakhir. Ini kan kasus berawal dari temuan BPK, temuan audit BPK. Nah, kalau begitu apakah ada kesalahan dalam audit atau bagaimana Mas Rohman sebenarnya sebelumnya itu? Ya, tentu masing-masing lembaga negara punya kewenangan ya. BPK itu kan tugasnya untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya. Tetapi penentuan satu perkara apakah memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak, itu kewenangannya KPK. Jadi dua lembaga ini bukan bertabrakan, tetapi memiliki kewenangan yang berbeda. Kalau menghitung kerugian keuangan negaranya, silakan itu menjadi kewenangan BPK.
Tetapi ketika unsur pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 tidak terpenuhi, maka bukan pidana korupsi. Apa itu? Yang pertama harus melawan hukum, yang kedua merugikan keuangan negara, yang ketiga menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Atau yang kedua adalah terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Selama tidak ada perbuatan melawan hukum atau tidak ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, meskipun bagi BPK itu ada kerugian keuangan negara, itu bukan merupakan tindak pidana korupsi. Apalagi menurut versi KPK, prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ini kan singkat ceritanya Mas Radi, soal perbedaan NJOP ya. Ya, betul. Jadi kan versi BPK ini harusnya bisa lebih mahal, bisa lebih murah gitu ya. Lebih Kenapa? murah. Karena lebih murah 191 miliar gitu ya. Betul. Kenapa? Karena di Tomang Utara itu harganya nggak segitu gitu kan. Tapi menurut dokumen ya, sumber waras itu lokasinya ada di Jalan Kiai Tapa. Kalau saya ingat kasus posisinya seperti itu. Jadi secara yuridis gitu ya, clear bahwa prosedur yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga sekali lagi gitu ya, pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga bukan berarti harus gebiah uyah ya. Harus presisi gitu ya. Jangan sampai juga terjadi malpraktik dalam tanda kutip ya, sehingga kemudian menyasar pihak-pihak yang tidak melakukan kejahatan kemudian harus diproses. Nah, ini sekarang sudah ada kata putus, sudah ada kepastian hukum. Ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai profesionalitas, nilai keadilan, sehingga bagi Pemprov DKI silakan untuk dilanjutkan dan nantinya agar rakyat bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan itu. Ya, terlebih sekarang juga harga lahan itu naik katanya jadi 1,4 triliun. Jadi sebenarnya sudah untung, tidak ada kerugian lagi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Dan misi dari pemerintah Provinsi Jakarta juga harus disambut positif untuk membangun rumah sakit internasional. Tapi ya tentu saja Pemprov harus terus berkoordinasi dengan KPK juga secara berkesinambungan untuk tidak ada celah hukum lagi yang bisa dipermasalahkan di kemudian hari. Baik, terima kasih Bung Ciko Hakim sudah bergabung bersama kami dan juga Mas Jainur Rahman di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sehat selalu, sampai jumpa. Dan saudara, setelah jeda kami punya informasi dari selebritas Nikita Mirzani yang divonis 4 tahun penjara atas kasus pemerasan disertai ancaman. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara. Kami sampaikan informasinya sesaat lagi. Saudara, selebritas Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara atas kasus pemerasan disertai ancaman. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara. Sidang vonis Nikita Mirzani berlangsung Selasa siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang vonis, Nikita dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dalam putusannya, hakim menimbang berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ada terdapat perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, maupun mengalihkan sejumlah uang dari saksi Reza Gladys. Oleh karenanya, hakim menilai unsur pidana telah terpenuhi secara hukum. Juga menerima dengan transfer yang dikirimkan ke rekening PT Bumi Parawisesa sejumlah 2 miliar rupiah dengan kode pembayaran atas nama Nikita Mirzani, dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebesar 1.400.000.000 rupiah. Namun uang tersebut menurut pengakuan terdakwa bukan berasal dari pemberian saksi Reza Gladys Pretianisari. Sehingga dengan demikian menurut majelis hakim terdapat perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer maupun mengalihkan sejumlah uang yang berasal dari saksi Reza Gladys Pretianisari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp
Atas vonis hakim terhadap dirinya, Nikita mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi kasus hukumnya. Vonis 4 tahun penjara yang diputuskan Hakim PN Jakarta Selatan ini jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Nikita secara kumulatif dengan hukuman 11 tahun penjara. Atas vonis hakim yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, Nikita mengaku menghormati putusan itu. Pasal yang ada sudah alhamdulillah sudah hilang, ya semoga sebetulnya harusnya sih itu vonisnya ya kalau mau berjalan, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Mudah-mudahan hakim bukan sebagai Allah untuk ada di persidangan ini, dan juga mengucapkan buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun tentunya tidak sopan. Dan kasus ini bermula, saudara, saat pemilik produk kecantikan Reza Gladys melaporkan Nikita ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 atas dugaan pemerasan. Nikita dilaporkan karena mengunggah ulasan negatif tentang produk kecantikan milik Reza di media sosial. Reza mengaku diminta sejumlah uang agar ulasan itu dihapus dan tidak berlanjut menjadi pemberitaan yang merugikan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, penyidik akhirnya menetapkan Nikita dan asistennya sebagai tersangka dan kasusnya berlanjut ke persidangan. Ke sorotan selanjutnya, artis sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, Sandra Dewi, mencabut permohonan keberatan terkait penyitaan tas dan sejumlah aset miliknya oleh Kejaksaan Agung. Pencabutan ini disampaikan Sandra melalui kuasa hukumnya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sandra Dewi sempat mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan keberatan itu diajukan pihak Sandra terkait aset yang disita dari kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022 yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan beberapa aset miliknya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, bilang hak mengajukan keberatan soal penyitaan aset juga diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Anang juga bilang tindakan penyidik menyita aset yang terkait Harvey sudah tepat, namun selama pihak yang mengajukan memiliki bukti kuat dan putusan pengadilan, barang tersebut akan dikembalikan setelah kasusnya ingkrah. Total ada 88 tas mewah Sandra Dewi yang disita Kejaksaan Agung. Memang ada permintaan keberatan dari Sandra Dewi terhadap beberapa aset yang disita dalam perkara atas nama suaminya Pak Harvey Muiz, dan perkara ini kan sudah diputus dan dalam upaya hukum. Nah, yang jelas perkara ini sudah sampai tingkat upaya hukum dan terhadap barang-barang yang dimintakan sudah disita dan diperkuat oleh pengadilan. Terhadap itu ya silakan, memang dari pasal 19 Undang-Undang Tipikor diatur bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan silakan. Dan kemarin majelis juga sudah melakukan persidangan, didengar masing-masing baik dari pihak Sandra Dewi maupun dari pihak penuntut umum dengan menghadirkan beberapa ahli maupun penyidik, di mana bagaimana alurnya kan kemarin sudah agak jelas kan, dari mana sebagian bahwa memang sebagian besar kalau dari alurnya ceritanya itu berasal dari Harvey Muiz sendiri. Selain tas Sandra Dewi, Kejaksaan Agung juga sudah menyita sejumlah mobil mewah milik terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz. Kejagung pun sempat memamerkan kendaraan milik Harvey Muiz berupa mobil sport berwarna merah dan Mercedes-Benz berwarna abu-abu. Beralih ke sorotan selanjutnya, DPRD Pati segera menggelar rapat paripurna membahas pemakzulan Bupati Sudewo.
Rapat paripurna bakal digelar pada 31 Oktober 2025 mendatang dengan agenda menerima hasil laporan Pansus DPRD Pati. DPRD Pati sepakat paripurna membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo digelar 31 Oktober 2025 mendatang. Dalam rapat paripurna nantinya tim Pansus Hak Angket menyampaikan hasil kinerja selama hampir 2 bulan ini kepada pimpinan dan anggota DPRD Pati. Setelah itu dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pati. Jika sepakat memakzulkan Bupati Sudewo, maka selanjutnya DPRD bakal memproses pemakzulan ke Mahkamah Agung. Besok tanggal 31, rapat paripurna menerima hasil laporan pansus-pansus DPRD Kabupaten Pati yang menindaklanjuti kinerja Bupati Pati. Ya kalau itu nanti dilanjutkan dan disepakati, berarti kalau teman-teman DPRD meminta ada hak untuk menyatakan pendapat, berarti dilanjutkan hak untuk menyatakan pendapat. Tapi itu harus kesepakatan dari teman-teman anggota DPRD Kabupaten Pati. Saudara, Pak Sutri di Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan tega menyuntikkan adiknya dengan obat-obat terlarang. Kami punya informasinya sesaat lagi. Saudara, ada berita dari pasangan suami istri di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dengan tega menyuntikkan adiknya dengan obat-obatan terlarang. Aksi itu dilakukan kedua tersangka sebagai bentuk pelampiasan karena sakit hati kepada orang tua. Upaya penggerbekan yang dilakukan petugas Satreskrim Polres Malang di rumah tersangka terekam melalui video amatir ini. Tersangka yang merupakan pasangan suami istri digerebek di rumahnya di daerah Ngamarto, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menangkap dua tersangka yang merupakan suami istri, polisi juga mengamankan barang bukti beserta korban yang merupakan adik dari tersangka. Kedua tersangka menyuntikkan narkotika ke tubuh sang adik lebih dari 1 kali. Lantaran efek narkotika yang dianggap belum berpengaruh ke tubuh korban. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat meracuni adiknya itu karena cemburu akan kasih sayang berlebih yang dicurahkan kedua orang tuanya kepada sang adik. Jadi motif dari para tersangka ini melakukan tindak pidana tersebut adalah memang hubungan yang tidak harmonis antar keluarga, terutama antara tersangka dengan orang tuanya dan menantu bersama dengan orang tua dari pelaku atau tersangka pria, yang kemudian menyebabkan mereka sakit hati, yang kemudian melakukan niatan ini untuk dijadikan pelampiasan, yaitu si korban, yaitu adik kandung tersangka. Lalu apa sebenarnya motif utama sang kakak yang dengan teganya menyuntikkan obat terlarang ke adiknya? Untuk mengetahui, saat ini sudah bersama kami KBO Satreskrim Polres Malang, Ibda Dika Ermantara. Selamat malam, Pak Dika. Selamat malam, Mbak. Selalu. Terima kasih sudah hadir. Saya mau bertanya dulu, pertama soal kronologi kejadian penyuntikan yang dilakukan oleh kedua tersangka terhadap korban. Itu awalnya bagaimana, Pak? Baik, Mbak. Jadi bisa saya sampaikan terkait kronologi awal. Memang dari awal ini mereka berdua itu sudah merencanakan terkait kegiatan niat jahat mereka terhadap adik kandung dari tersangka HLF ini ya, Mbak. Dia karena memang berdua ini tersangka HLF dan DAC ini memang dilatar belakangi oleh sakit hati, hubungan yang tidak harmonis kepada orang tua dari HLF dan mertua dari DAC ini, kemudian punya niatan untuk menyakiti adik kandungnya dengan harapan saat adiknya bisa disakiti, orang tua ini juga merasa tersakiti, begitu, Mbak. Oh, jadi dendamnya kepada orang tua, tapi lewat adik karena merasa apa? Lebih disayangi atau seperti apa? Kenapa sasarannya justru korban? Iya, betul. Salah satunya karena itu, mungkin karena kurangnya perhatian salah satu dari anaknya. Kemudian memang ada konflik lain yang
dalam jangka waktu yang cukup lama yang tidak terselesaikan dengan komunikasi yang baik. Akhirnya kedua tersangka ini punya niat jahat untuk menyuntikkan narkotika ini kepada adik kandungnya sendiri. Korban ini usianya berapa ya Pak? Untuk korban sendiri, atas nama inisial ECA ini masih umur 17 tahun Pak. Oh, masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Nah, pada saat disuntikan itu apa yang disampaikan kakak ke adik? Karena kan tentu tidak lazim ya untuk menyuntikkan sesuatu. Iya, betul. Jadi awalnya memang ada bujuk rayu dari kedua tersangka bahwa awalnya izin kepada orang tua ini ingin mengajak berwisata. Ternyata tidak jadi untuk berwisata, malah dibawa ke rumah mereka ini, pasangan ini, kemudian ditawari iming-iming bahwa menggunakan narkoba ini bisa membuat tenang, kemudian menghilangkan stres dan sebagainya. Namun korban sendiri karena memang walaupun masih di bawah umur tapi mengetahui bahwa yang disediakan oleh kedua tersangka ini barang narkoba tidak baik, makanya ada penolakan dari ada penolakan dari korban. Kemudian karena ditolak, kedua tersangka ini memaksa melakukan upaya pemaksaan dibantu oleh tersangka lain yang sudah kita amankan juga, Mbak. Oh, korban tahu bahwa kakaknya ini suka menggunakan obat terlarang. Dari mana tersangka ini dengan mudah mendapatkannya, Pak? Betul, jadi memang kenapa fasilitas atau media yang dipakai untuk menyakiti ini adalah narkoba, memang mereka berdua ini punya riwayat sebagai pengguna, Mbak. Sebagai pengguna, kemudian mereka mendapatkan barang ini dari temannya yang kami tetapkan tersangka juga atas nama inisial MFM. Nah, tersangka ini apakah pernah juga terlibat kasus yang sama? Artinya apakah residivis, pernah dipenjara juga dalam kasus narkoba? Belum, Mbak. Jauh ini masih belum ada catatan dari ketiga tersangka. Pada saat itu tidak ada saksi mata lain, artinya di rumah itu hanya ada tersangka juga korban, begitu Pak? Iya betul, walaupun rumah tersangka ini berbentuk kos-kosan yang dikelola oleh kedua tersangka ini, namun saat berada dalam satu ruangan ini tidak ada saksi lain. Itu. Nah, kondisi korban seperti apa setelah itu? Kondisi korban untuk saat ini alhamdulillah sudah membaik ya Mbak, sudah melakukan aktivitas sekolah pada umumnya, namun dari pihak Dinsos maupun DP3A masih melakukan asesmen, pemantauan, pembimbingan hingga nanti kondisinya berjalan normal kembali. Tapi adakah efek misalnya ketergantungan, apalagi kan ini disuntik paksa ya Pak ya? Iya, betul. Kalau efek ketergantungan belum Mbak, namun memang ada upaya pemaksaan itu yang menunjukkan beberapa bagian tubuhnya mengalami kesakitan. Namun alhamdulillah lagi kami juga perkembangan terakhir sudah lebih baik untuk kondisi korban. Saya mau menegaskan lagi, jadi tersangkanya jumlahnya 3 orang itu siapa saja, lalu apakah ada kemungkinan tersangka lain yang terlibat? Untuk saat ini kami tetapkan 3 tersangka, 2 adalah kakak kandung dan kakak ipar dari korban, yang 1 adalah teman kedua tersangka sekaligus pemasok narkoba dari kedua tersangka, Mbak. Oke. Nah, untuk pasal yang disangkakan terhadap para tersangka apa saja? Ya, untuk sangkaan pasal yaitu terkait dengan tindak pidana ini kami tetapkan 2 pasal, Mbak, yaitu tentang penggunaan obat-obat terlarang jenis narkotika, dan kemudian tentang perlindungan anak. Ancaman sanksinya? Ancaman sanksinya yang paling berat yaitu penjara seumur hidup bagi yang anak, kemudian yang narkotika paling singkat 5, paling lama 15 tahun. Ketegasan dalam kasus ini dinantikan agar jangan sampai terulang lagi. Terima kasih atas informasinya Ibda Dika Hermantara, KBO Satreskrim Polres Malang. Terima kasih, Pak. Ya. Saudara, selanjutnya, 1 keluarga di Sragen, Jawa Tengah tewas usai sepeda motor yang mereka kendarai tergelincir lalu menabrak mobil pickup dari arah berlawanan.
Sekeluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya mengalami kecelakaan hingga tewas di jalan penghubung Plupuh menuju Mojosongo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat mobil pickup melaju dari arah utara ke selatan, sementara sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah berlawanan. Di lokasi kejadian diduga sepeda motor jatuh akibat jalan licin berlumpur. Di saat bersamaan mobil pickup yang datang dari arah berlawanan menabrak korban. Mau cari makan. Mau cari makan. Setiap sore kan biasanya kalau makanan luar. Tahu-tahu kejadian itu. Satlantas Polres Sragen bersama tim Ditlantas Polda Jawa Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan yang menyebabkan 1 keluarga meninggal. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Sementara 1 unit sepeda motor korban dan mobil pickup dibawa ke unit Laka Lantas Polres Sragen. Sementara sopir pengemudi mobil pickup yang kabur usai kecelakaan diduga telah ditahan polisi. Kami segera kembali dengan sorotan. KPK memastikan sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Informasinya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Friska Clarissa. KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bilang proyek Wush bukan hanya soal laba tapi juga keuntungan sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap penyelidikan kasus ini sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Salah satu pihak yang dimaksud KPK dapat memberi informasi ialah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun, Mahfud menegaskan tak ada kewajiban dirinya melapor, sebab itu tugas KPK untuk mencari informasi terkait dugaan korupsi. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakal juara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh, kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang Wush pakai APBN yang mencapai 120 triliun rupiah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara. Ia bilang Wush dibangun untuk mengatasi kemacetan. Kata Jokowi, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tak mau terseret dalam utang Wush. Kini pemerintah Indonesia melalui Danantara tengah bernegosiasi dengan Tiongkok untuk merestrukturisasi utang Wush dari 40 menjadi 60 tahun. Tim Liputan Kompas TV.
Kita bahas lebih dalam terkait penyelidikan dugaan korupsi WUSH dan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek ini bukan hanya soal laba. Bergabung bersama kami Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardian Syahsabar, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Jumpa lagi dengan topik yang nggak kalah hangat ya. Kali ini Pindah aja gitu ya. kali ini soal WUSH dibahas lagi. Kira-kira apalagi kalau KPK ini, kalau dari Bung Ray dulu deh. Kira-kira apakah bisa memang untuk diusut soal ya WUSH ini dari mulai perencanaannya? Apakah bisa mulai dari sana? Bukan bisa, kenyataannya kan sudah dilakukan penyelidikan oleh KPK dan diakui oleh mereka bahkan ini sudah sejak awal Januari. Artinya apakah memang penyelidikan ini harus diteruskan atau ya bisa jadi berhenti di tengah atau tidak jalan? Itu tergantung kepada penyelidikan mereka. Kalau dalam proses penyelidikan ini misalnya KPK menemukan hal ihwal yang memungkinkan kasus ini dia naikkan ke penyidikan, ya tentu harus dilanjutkan, nggak ada kata tidak gitu. Kalau Pak Jokowi bilang ada keuntungan sosial dengan tak sekadar laba, ini Anda membacanya berusaha ada antitesis yang dilontarkan atau gimana? Itu dua hal yang berbeda. Kan orang nggak mempertanyakan soal kenapa sih kita buat WUSH ini. Kalau Pak Jokowi itu pertanyaannya, Pak kenapa WUSH dibangun? Jawabannya adalah demi memperlancar transportasi, menarik keuntungan sosial macam-macam. Itulah konteksnya keuntungan sosial, segi waktu dan sebagainya. Iya, tapi pertanyaan orang, ada nggak di dalam proses pengadaan WUSH itu indikasi korupsi? Ya. Sama seperti begini, saya bangun rumah, jelas dong bisa saya jelaskan sebab dan faktor-faktor saya bangun rumah. Tetapi apakah dalam membangun rumah itu harganya saya markup? Macam-macam lah misalnya. Ya. Gitu. Nah inilah yang sedang diselidiki oleh KPK. Gitu. Nah artinya kalau menurut Anda Bung Semar ini memang layak-layak saja kalaupun diselidiki oleh KPK-nya atau penyelidikan ini berlangsung dilanjutkan oleh KPK terkait apakah ada yang salah, apakah ada indikasi korupsi dalam pengadaan WUSH? Biasa aja sebenarnya. Jadi hampir semua proyek nasional ya yang memang itu diduga ada indikasi-indikasi, saya rasa itu kewenangan KPK lah untuk menindaklanjuti, untuk menelaah, atau tadi sudah disampaikan sudah masuk dalam penyelidikan. Ya. Yang nggak biasa itu sebenarnya akhirnya timbul kegaduhan baru. Kegaduhannya dalam konteks apa nih? Digeser-geser ke soal-soal yang jauh lebih politis dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya agak kurang wise ya. Karena, apa yang di halaman yang kurang wise-nya? Ya karena begini ya. Kalau konteksnya memang itu kita ingin mengungkap kasus tindak pidana korupsi, dalam soal apapun kita setuju. Siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, kita pasti juga mensupport, mendukung penuh untuk dilakukan tindak ataupun memberikan sanksi secara hukum. Tapi ketika ada suatu isu yang lebih lebih diramu menjadi isu-isu yang lebih politis, mendiskreditkan soal-soal yang menurut saya belum pada titik itu akhirnya membuat kegaduhan di tengah masyarakat, membuat kegaduhan baru di lingkaran publik yang menurut saya itu kan nggak perlu dilakukan. Misalnya perbandingan antara kereta cepat dan Indonesia dengan Arab Saudi yang nggak apple to apple, yang sangat ingin membawa narasi atau membangun stigma baru bahwa ternyata ini jauh lebih murah, udah pasti ada korupsinya dan lain sebagainya. Nah soal tindak pidana korupsi kan banyak faktor yang harus dicari, soal fakta hukumnya, bukti-buktinya dan lain sebagainya. Nah itu lakukan, kalau menurut saya itu lakukan. Kalau soal WUSH-nya sendiri kan tadi udah disampaikan juga langsung oleh Pak Jokowi, maksud dan tujuannya dan lain sebagainya. Kalau ada penyimpangan saya setuju sama Ray, kalau ada penyimpangan boleh. Kalau Bung Ray lihat ini ada dianggap ada politisnya karena ada nama Pak Jokowi pada saat membangun WUSH-nya atau gimana? Ya itu makanya harus kita bedakan dulu. Kita mau berbicara soal kenapa kita bangun WUSH atau kita mau berbicara soal apakah dalam pengadaan itu ada dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi lah ya kan secara umum gitu. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang dipersoalkan orang sekarang bukan soal kita ada memang tetap yang mempertanyakan ngapain sih kita pakai WUSH pada ujung-ujungnya kita bayar hutang begitu tinggi kan kira-kira gitu. Nah tapi kalau yang terakhir 3 hari 4 hari ini yang terjadi orang sebetulnya diskusinya bukan soal apa guna WUSH itu, tapi diskusinya apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan itu. Kesalahan dalam proses pengadaannya. Nah
itu akan buat ya pasti heboh. Bukan kasus korupsi kok. Apalagi kasus korupsi ini tentu dekat hubungannya dengan mantan presiden kan, dalam hal ini Pak Jokowi gitu. Karena seperti kita ketahui semuanya proses proses kebijakan pembuatan kereta wush ini ya itu sangat menjadi konsennya, salah satu menjadi konsennya Pak Jokowi. Seperti kita lihat misalnya saat ini Pak Prabowo konsennya itu MBG gitu loh kira-kira. Jadi kalau ada keracunan misalnya ya kan, atau ada pasti yang dikejarnya itu karena program prioritasnya pasti heboh gitu loh. Kalau soal hebohnya gitu, pasti heboh gitu. Karena itu melibatkan RI1. Dan sekarang dikaitkan dengan intensitas perhatian Pak Jokowi terhadap wush ini waktu beliau menjabat sebagai presiden. Ada kekhawatiran soal ini nggak, Bung Ismar? Nggak ada kalau saya sih, karena menurut saya gini ya, ini kan masih dalam proses penelaahan ya yang dilakukan. Jangan juga akhirnya kita coba menghakimi juga secara sosial bahwa ini sudah bisa dipastikan ada tindak pidananya. Karena kalau bicara soal tindak pidana tentu ada prosedur hukum yang harus dilakukan. Nah bahwa memang publik mempertanyakan ya itu hak publik juga. Tanya soal apakah ini benar, ada penyimpangan atau tidak, dan kewenangan KPK. Dan saya juga minta kalau misalnya memang ada banyak orang atau banyak instansi yang punya data-data yang cukup kuat, ya dipasok juga ke KPK-nya supaya KPK juga semakin kuat dari segi data untuk mengusut kasus yang diduga memang ada indikasi-indikasi ke arah sana. Tapi kalau misalnya memang itu jauh panggang dari api, jangan juga nanti akhirnya ini cuma dibuat ribut di tengah publik yang menurut saya itu jadi kayak kita nggak bijak ya dalam situasi yang menurut kita harus fokus banyak hal, tapi kita meributkan soal-soal yang tidak substantif kalau bukan bicara soal tindak pidananya. Periksa A, periksa B, periksa C, padahal itu belum masuk pada tataran itu, kan begitu ya. Sabar sedikit. Jadi kalau misalnya memang itu masuk pada tahapan itu dan itu ada indikasinya kuat, fakta hukumnya ada, bukti-bukti ada, semua monggo kalau menurut saya. Tapi kalau saya sih biasa aja sih Mbak. Nah kalau ini kan bicara juga soal keberlanjutan ya, apalagi sekarang kereta cepat akan dilanjutkan juga ke Surabaya. Bagaimana sikap pemerintahan Pak Prabowo sebagai kawan dekatnya Pak Jokowi dalam kasus ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, kita membahas terkait penyelidikan dugaan korupsi wush dan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek ini bukan hanya soal laba. Masih bergabung Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Ini kan karena keberlanjutan ya dari Pak Presiden Joko Widodo, sekarang Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintahan Pak Prabowo sebagai kawan dekatnya Pak Jokowi soal kasus ini? Besti ya, kalau kata Mas Semar yang bilang juga besti ini loh, Bung Rey. Terkait yang mananya dulu? Soal ini, soal penyelidikan kasusnya, apakah ini harus terus jalan dan apakah memang secara politis ada masalah atau enggak? Yang menarik ini kan pernyataan KPK dalam satu hari ini kan, mereka menyebut bahwa proses penyelidikannya sudah dilakukan sejak awal Januari kemarin, 5 yang lalu, gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya tidak ada penghalang-halangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, bahkan saya tidak tahu, mungkin ada komunikasi atau apa antara Presiden dengan KPK, kita nggak tahu juga. Sehingga kok sejak Januari 2025 kasus ini sudah menjadi perhatian KPK gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua, iramenya ini kan juga tidak berasal dari siapa-siapa. Ramenya ini awalnya dimulai oleh Pak Purbaya yang mengatakan nggak berkenan mengucurkan dana APBN untuk bayar utang wush. Bayar utang wush gitu. Nah sejak saat itulah orang mulai tertarik dengan isu ini, lalu melihat faktor-faktor lain soal misalnya dugaan adanya tindak pidana korupsi, macam-macam dan seterusnya itu gitu ya. Nah sampai kemudian disambut oleh Pak Mahfud, lalu makin membesar. KPK misalnya agak aneh juga ya, KPK menyebut tolong dilaporkan. Lah mereka sudah menyelidikinya sejak Januari kok malah minta dilaporkan lagi. Ini apa yang Bung Rey lihat kok minta dilaporin lagi, kan udah dimulai sejak Januari. Itu yang saya aneh itu bagi saya itu aneh. Mereka mengakui bahwa sudah mereka melakukan proses penyelidikan sejak Januari, tapi minta dilaporkan lagi. Ada kesegaran secara politik atau enggak? Ya kurang sedap lah mendengarnya ya kan, minta dilaporkan padahal mereka sedang melakukan proses penyelidikannya gitu ya terhadap kasus ini gitu.
Nah, sampai kemudian ya hari ini kita dengar KPK menyampaikan perkembangan lah dari proses penyelidikan, dan mereka mengatakan nggak tertutup kemungkinan untuk memanggil orang per orang kan. Sebagai apa? Ya tentu sebagai informan. Jadi boleh jadi dalam waktu yang kita nggak tahu ya, misalnya Pak Mahfud diundang ya, atau si A, si B dan seterusnya itu bisa saja diundang oleh mereka, bukan sebagai saksi, bukan apalagi sebagai tersangka, tapi sebagai orang yang dimintai keterangannya terkait dengan dugaan adanya korupsi di dalam WUSH ini gitu. Nah, kalau dilihat dari ini semua ya, dari runtutan Januari lah sampai ke hari ini gitu, justru saya melihat Pak Prabowo itu membuat pintu yang sangat lebar-lebar. Kalau memang ada masalah ya selesaikan gitu kira-kira ya. Dan kalau kemudian misalnya dikatakan apa dengan begini Pak Prabowo akan melanjutkan lagi misalnya, kalau udah begini saya kira Pak Prabowo menyetop dulu. Ya kan, sampai ada kesimpulan yang terang benderang dalam banyak dugaan orang terjadinya praktek korupsi di dalam proses pengadaan WUSH ini gitu ya. Dan saat yang bersamaan tentu uang kita juga nggak ada. Jangankan bangun WUSH baru gitu, bayar utangnya aja belum, kita kesulitan uang kan, kira-kira gitu. Apa yang wise yang harus dilakukan Pak Prabowo dalam kasus ini? Enggak, saya meyakini ya bahwa Presiden Prabowo kan punya komitmen tinggi lah terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, dan itu sudah terlihat lah ke arah yang sudah bagus. Jadi nggak perlu diragukan lagi bahwa Presiden kita, Pak Prabowo itu pasti akan mendukung penuh setiap apa yang akan dilakukan oleh instansi penegak hukum terkait pengusutan soal tindak pidana korupsi. Saya rasa itu nggak perlu lagi diperdebatkan. Nah, bahwa ada sekarang polemik yang tadi disampaikan, distimulus oleh pernyataan Menkeu ya, Pak Purbaya dan lain sebagainya, walaupun sudah juga direspon oleh Opung Luhut, bahwa memang kita nggak minta APBN kan begitu ya, dan mau ada lagi restructuring kan gitu ya, bagaimana bangun kesepakatan ulang soal jeda waktu dan lain sebagainya, yang menurut saya itu kan masih bisa untuk kita tunggu apakah memang hasil kesepakatan baru itu merugikan atau enggak. Kan kita belum pada titik kesimpulan bahwa rakyat akan dirugikan atas tanggungan hutang yang disebabkan oleh WUSH, karena memang belum dipastikan juga apakah memang itu diselesaikan melalui APBN kita. Kan belum pada titik itu. Jangan juga akhirnya kita terlalu laju untuk menyimpulkan bahwa wah ini akan menggunakan APBN, wah ini nanti akhirnya rakyat yang menjadi tanggungan dan lain sebagainya. Nah, persoalan lain kan ada perdebatan apakah ini berguna tidak bagi masyarakat, sudah dijelaskan juga oleh Pak Jokowi. Bagaimana soal mengatasi kemacetan, dan yang paling penting itu bagaimana coba mendorong keinginan orang untuk bisa menggunakan transportasi publik dibanding mobil-mobil pribadi. Secara politis ini nggak akan ada pengaruhnya ke hubungan antara pemerintahan Presiden Prabowo kalau sekarang saya dengan Pak Jokowi? Nggak ada sama sekali. Dan tahun 2021 ya, sebelum Pak Jokowi itu lengser juga, beliau justru yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan secara detail ya terkait proyek ini, dan menurut saya itu kan juga dukungan Presiden bahwa dia ingin sekali bahwa tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Senyumnya Bung Rey ini kayaknya bermakna tentu, sekali. Kalau sempat ditanya begitu nggak ada, tapi kalau saya ditanya ya ada lah. Kenapa? Nah, kalau dari Bung Rey memang harus beda jawabannya, jangan sampai sama jawabannya. Kalau ini pengennya si Besti ini sudah tidak menjadi Besti, harus beda gitu loh. Tapi karena lihatnya gini loh saya. Kasus kasus ijazah palsu, Pak Prabowo diam. Kasus dorongan pemakzulan Gibran, Pak Prabowo diam. Kasus dugaan ijazah Gibran, Pak Prabowo diam. Lah sekarang muncul kasus WUSH. Jadi empat ini bertubi-tubi nih. Nah, kalau ini sesat. Kalau menurut ini saya salah. Dan Pak Prabowo diam saja. Karena tentu misalnya gini loh, saya tanya Prabowo Anda misalnya, bisa diragukan. Kenapa kita berteman baik lah ya kan. Ada 4 isu yang terus-menerus menerjang saya tanpa henti-henti loh dalam 1 tahun ini. Tapi kok kamu diam aja? Dalam posisinya kepala negara begitu? Iya, apa salahnya? Kok sebagai teman kok kamu diam aja? Ya kan bisa juga begini, misalnya teman untuk menyelesaikan, misalnya teman gitu ya, sebagai teman kita sampai kira-kira bisa bayangkan nggak? Kau bisa atasi nggak itu persoalan? Ini bukan persoalan kan gitu ya? Kenapa memang? Ini soal baik-baik saja, tidak ada masalah karena ijazah pun asli dan lain sebagainya. Nggak usah ikut-ikut kawanku kan gitu loh. Kan bisa juga begitu kan gitu loh. Bung Semar juga bilang bahwa jangan terlalu laju, jangan dianggap ini isu politik, nggak khawatir.
saya, kalau Ray sampaikan bahwa perspektif saya pasti akan melihat bahwa Besti ini tak terbantahkan gitu. Dan Ray saya yakini juga pasti akan menyampaikan bahwa ada hubungan yang dianggap retak. Hubungan yang dianggap sudah tidak saling dukung. Ya faktanya sampai sekarang kan mereka saling dukung, mereka bertemu dan lain sebagainya. Yang menurut saya nggak ada masalah itu. Dan saya beberapa kali juga bertemu dengan Pak Jokowi, saya coba konfirmasi juga bagaimana hubungan sangat baik. Oke, Bung Ray. Saling respect dan lain sebagainya. Nah ini kan menurut saya keinginan hati Ray dari sanubari terdalam ingin sekali barang ini pecah. Kita itu Ray pengennya sesama tokoh bangsa ini kan nyata. Oke, gantian lu. Gimana emangnya? Ditanya orang, Pak Jokowi, anak Anda mau nggak jadi calon wakil presiden? Waduh, masih kecil tuh, jadi pedagang. Ujung-ujungnya wakil presiden juga. Ya nggak soal lain Ya kalau kan, itu. misalnya Itu kan begitu. soal lain, Re. Jadi kalau kita lihat cara Pak Jokowi berkomunikasi secara ke publik, itu seringkali mengungkapkan A untuk menunjukkan B. Jadi kita mulai sekali-kali melihat Pak Jokowi itu, kalau beliau mengatakan hubungan saya dengan Pak Prabowo baik-baik saja, jangan-jangan sebetulnya yang terjadi yang sebaliknya. Ya itu kan. Memang harusnya gimana hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Maksud saya, kalau Ray membuat perumpamaan itu di dalam ruang yang berbeda. Dalam ruang yang berbeda. Mendapatkan 4 kali serangan yang bertubi-tubi dalam 1 tahun. Harusnya tapi saya diam aja lihatnya seperti nonton. Ya, itu harusnya kan apa pernyataannya? Kecewa apa enggak? Harusnya pernyataannya apa yang disampaikan Pak Prabowo? Harusnya pernyataan saya sudah benar apa yang mengisyaratkan bahwa Pak ya apalah misalnya, tapi setidaknya untuk mengatakan bahwa nggak ada masalah. Oh, harusnya ada dibantu dengan pernyataan apapun. Misalnya, yang paling dekat dengan Pak Prabowo itu kan soal dorongan pemakzulan kan. Tapi kan Pak Prabowo diam aja. Oke. Kan kalau beliau betul-betul misalnya menolak pemakzulan itu, dia akan perintahkan fraksi Gerindra di DPR itu. Seperti Golkar bersikap. Oke, jadi intinya yang penting harusnya ada speak up begitu kan. Oke. Saya tanya dulu sekarang gantian. Lanjut. Ini pernah saya sampaikan ke Ray. Ray ini kurang update informasi. Kalau dia tanya soal Gerindra, sejak awal Muzani sudah sampaikan soal itu, merespon itu. Bahwa tidak ada itu soal pemakzulan karena memang ini secara konstitusi enggak kan ini Ray menyampaikan soal itu dan saya harus sampaikan juga Ray lagi-lagi dia salah data itu soal itu gitu loh. Karena Gerindra secara jelas melalui Muzani dan lain sebagainya termasuk Partai Golkar bahwa memang itu clear soal pemakzulan. Berarti apa yang disampaikan oleh Ray terkait bahwa Pak Prabowo diam saja terkait beberapa isu kan luntur sudah. Kan gitu ya. Termasuk soal WUS ini. Termasuk soal WUS ini gitu loh. Dan menurut saya sudah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai bestinya Pak Jokowi itu sudah betul. Dan tidak juga kita misalnya kau punya kawan, misalnya kawan kau punya masalah terus ditanya, bagaimana? Nggak ada masalah itu buat aku, baik-baik saja. Jadi kau diam-diam aja, kan gitu loh. Oh ya sudah, kalau ada apa-apa kau sampaikan ke aku. Oke, kan gitu loh. Jadi maksud saya kalau analoginya disampaikan Ray tadi komunikasi antar kawan begitu, kan bisa juga komunikasinya begitu gitu loh. Tidak juga komunikasinya misalnya mentang-mentang dia kawan sebagai presiden terus dia sampaikan tidak boleh ada pemakzulan, tidak boleh ada ini, tidak boleh nggak gitu juga. Nah itu nggak bijak juga Ray kan gitu. Nggak bijak juga. Begini, Pak Prabowo tenang aja lah, masih ada Semar. Bukan. Bahwa itu bukan persoalan itu loh. Maksud saya kan. Menurut saya karena itu Pak Jokowi merasa memang bukan persoalan, cuma disoal-soalkan saja gitu. Levelnya elit lah ya. High level. Iyalah kan. Taruh tiba-tiba ya Pak Prabowo, saya udah banyak kok yang bantuin siapa? Ada Semar, ada Projo, ada ini dan sebagainya gitu. Maksud saya nggak level politik gitu loh saya. Taruh termasuk misalnya soal taruh misalnya pemakzulan tadi. Kalau benar-benar ditolak oleh Gerindra sejak dari awal. Ini temanya bergeser. Jadi geser. Tapi kalau untuk kira-kira. Ya oke. Nah tapi untuk WUS ini saya minta singkat-singkat aja ya. So apa yang harus dilakukan pemerintahan secara politik ya agar tidak dianggap bahwa ini adalah kasusnya mengarah ke politik. Kalau Bung Semar? Secara substansi tujuannya sudah clear and clean disampaikan oleh Pak Jokowi terakhir, gitu ya. Ini kenapa dibikin dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah bisa dilihat secara langsung. Kedua soal proses hukumnya, menurut saya kalau memang itu ada dugaan diperkuat saja.
Dan KPK bekerja saja gitu. Dan kalaupun memang pada titik itu ada persoalan, saya rasa akan terbuka dengan sendirinya. Kalau komitmen Pak Jokowi sejak 2021 pun beliau masih presiden, kan justru memang menjaga itu supaya tidak ada masalah, supaya tidak ada persoalan-persoalan yang akhirnya itu bisa terindikasi kasus-kasus penyimpangan, termasuk pembebasan lahannya dan lain sebagainya. Itu dari 2021 sudah ada perintah presiden loh terkait soal itu. Jadi menurut saya nggak ada soal itu gitu. Semua baik-baik aja, Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga masih besti-besti saja gitu. Sebagai kebijakan yang jadi quick win kan mau nggak mau nih WUSH ini disorot. Jadi kalau dari Bung Rey sekarang apa yang harus dilakukan dari sisi hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, termasuk juga soal kasus hukumnya agar spektrumnya berada di spektrum politik, hukum bukan politik. Yang menarik itu lagi-lagi adalah mengapa KPK begitu tertarik dengan kasus ini, bahkan sudah tanpa ada angin macam-macam melakukan proses penyelidikan sejak Januari. Penyelidikan. Itu kan menarik itu maksud saya gitu. Jarang kita mendengar KPK melakukan hal yang sama. Sebab sampai sekarang misalnya menteri-menteri yang di lingkaran Pak Prabowo itu seperti biasa-biasa saja kan gitu ya. Nah mungkin karena setidaknya ada 3 persoalan yang memang sangat potensial untuk dibidik dari aspek hukum. Satu soal mengapa kemudian ada semacam markup. Kedua adalah soal mengapa ada pemindahan kerjasama dari rencana Jepang ke Cina gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal mengapa kok dalam sudah dibuat semacam perjanjian nggak ada uang APBN kok tiba-tiba APBN masuk. Nah itu pintu yang sangat besar untuk dilihat soal ada apa di balik semua skenario itu. Dan menurut saya Pak Prabowo memang mungkin ya mempersilahkan, mungkin dengan cara itu juga Pak Prabowo mengatakan untuk sementara WUSH-nya kita tidak sambung dulu, cukup sampai di Bandung karena ada peristiwa yang sekarang dipersoalkan oleh orang soal dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan WUSH-nya gitu. Harus clean and clear soal ini agar tidak bergulir lagi bola yang semakin liar terkait dengan WUSH. Yang paling penting jangan gaduh lah. Gitu loh. Kalau memang itu ada ini silakan gitu loh. Jangan-jangan gaduhnya juga sedang ditunggu oleh Pak Prabowo juga. Apakah iya? Itu keinginan Rey. Rey itu pengennya semua ribut. Orang nggak mempersoalkan reformasi kita itu lebih senang lah. Kita lebih senang mereka semua berteman baik. Tapi kalau ada pertanyaan ini kan kita nggak akan kumpul di sini. Kita akan lihat apakah ada diskusi selanjutnya soal ini. Terima kasih Bung Rey, terima kasih Bung Mustafa, terima kasih sudah hadir malam ini. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Truk-truk membawa alat berat dari Mesir memasuki kota Gaza, Palestina, mencari sandera yang tewas selama konflik. Informasinya di Sapa Indonesia Malam. Ada masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Malam, saudara. Ada berita di masa gencatan senjata, truk-truk yang membawa alat berat dari Mesir memasuki kota Gaza, Palestina. Perwakilan dari Palang Merah bertemu dengan anggota Hamas, Brigade Al-Qassam. Anggota Brigade Al-Qassam menunjukkan sejumlah lokasi diikuti oleh kendaraan Palang Merah serta kendaraan dari Mesir. Warga berkumpul di sekitar kendaraan di salah satu lokasi yang ditunjukkan Hamas. Berbagai alat berat didatangkan untuk mencari sandera yang diduga tewas tertimpa reruntuhan selama konflik. Saudara, Indonesia mengirimkan bantuan pangan bagi warga Palestina di tengah gencatan senjata. Bahan pangan sebanyak 5 truk dikirimkan bagi warga yang ada di jalur Gaza maupun warga Palestina yang ada di kamp pengungsian di sejumlah titik di Yordania. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Ade Yudian dari Amman, Yordania. Saudara, di tengah gencatan senjata yang berlangsung antara Israel dan Palestina, saat ini berbagai bantuan terus mengalir bagi warga Palestina. Tak terkecuali bantuan dari warga Indonesia yang disalurkan melalui dompet donasi. Saat ini dompet duafa menyiapkan 5 truk kontainer bantuan pangan yang akan dikirimkan bagi warga Palestina. Ada 3.800 paket bantuan yang akan dikirimkan bagi warga Palestina. Akan memaking barang bantuan yang untuk kelima truk ini total yaitu 3.840 paket bantuan yang setelah di packing semua nanti juga sudah di wrapping, ditutup dan masuk ke dalam palet dan nanti akan masuk ke dalam truk kontainer yang sebanyak 5 buah. Dari situ bantuan akan segera kita jalankan untuk menuju ke perbatasan antara Jordan dan Palestina, yaitu melalui King Hussein Bridge.
Di dalam paket bantuan ini terdiri dari 22 item ya, yaitu bahan makanan yang mulai dari ada bumbu, kemudian juga ada beras, kemudian juga ada makanan gandum, ada bumbu lain, cuma ada minyak dan segala kebutuhan pangan yang biasa dipakai di para penyintas di Palestina atau di Gaza. Dari 5 truk kontainer paket bantuan pangan yang dikirimkan Dompet Duafa, 3 truk akan dikirimkan bagi warga Palestina yang ada di Gaza melalui perbatasan Jordania, sedangkan 2 truk kontainer lainnya akan diberikan kepada warga pengungsi yang ada di kamp-kamp sekitar kawasan Aman Jordania. Ade Yudian, Kompas TV, Aman Jordania. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia malam hari ini, dan kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radhi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.